Jadi itu sekarang di Indonesia seneng banget kalau orang-orang tuh berhubungan sama parenting, mom life, kids life, terus habis itu community. Nah itu tuh lagi growing banget. Karena memang kalau kita ngomongin soal parenting tuh A sampai Z, lifelong journey. Jadi semua bisa dibisnisin, bisa dimonetize, tapi bisa juga dijadikan edukasi. Cuapika, balik lagi di ruang diskusi dan perspektif. Kali ini kita kedatangan siapa, Mat? Dengan Mbak Citra. Hai. Sebagai apa dia? Mami influencer. Mbak sebagai presenter juga ya? Iya itu kadang-kadang juga boleh lah kita coba kanan kiri, pokoknya kerjaan yang selama halal. Mari dicoba. Di botline tuh ya kan, halal ya kan. Nah ini latar belakang Mbak Citra ini apa ini sebenarnya? Nah, aku tuh working mom, masih kerja full time, terus habis itu juga presenter kadang-kadang, terus habis itu influencer mom juga, terus guru nari juga, nari tradisional. Apa aja tuh? Mau apa coba? Bali. Mau Saman, Bali. Tapi ya masih kemarin-kemarin kan sempat kayak break cuti hamil tuh, jadi sekarang lagi masih mengulang gerakan. Karena memang ternyata setelah lahiran itu ya, berubah sedikit ya antara sinkronisasi pemikiran dan juga gerakan, gitu deh. Tapi tarik piring bisa? Bisa, bisa. Tapi nggak lempar ya? Ngelempar kalau lagi ada huru hara. Oke. Ngeri banget. Lempar piring. Benar. Serikannya piring. Oke Mbak, ini aku mau nanya nih Mbak di masalah. Boleh dong. Benar nggak sih kalau dalam bisnis ini parenting ini nih? Mas Rahmat nih ya. Bisnis parenting. Iya. Jadi itu sekarang di Indonesia seneng banget kalau orang-orang tuh berhubungan sama parenting, mom life, kids life, terus habis itu community. Nah itu tuh lagi growing banget. Karena memang kalau kita ngomongin soal parenting tuh A sampai Z, lifelong journey. Jadi semua bisa dibisnisin, bisa dimonetize, tapi bisa juga dijadikan edukasi. Jadi tinggal gimana caranya kita ada point of view sebagai entah yang punya usaha ataupun konsumennya kayak gitu. Itu dimulai tahun berapa tuh Mbak? Kalau boleh tahu. Kalau aku di dunia parenting itu ya karena pas udah punya anak ya, ya berarti udah 8 tahun ini. Cuman sebelumnya memang sudah berkecimpung di dunia media, dunia KOL itu tuh sudah gitu. Jadi ya kemarin-kemarin mungkin lebih ke lifestyle, sekarang ke mami, dan sekarang juga untuk yang kayak hijab ataupun fashion itu juga main ya. Iya, karena memang begitu kita bertumbuh ternyata segmentasi untuk sosial media juga ada perkembangan. Udah tahu belum personal branding masing-masing? Gokil. Hambatannya apa tuh Mbak selama jadi bisnis parenting itu? Hambatannya, ya satu, banyak banget juga nih teman-teman yang berkecimpung di yang sama. Nah, kalau misalnya udah kayak gitu, daripada saling sikut-sikutan, mendingan kolaborasi. Jadi, emang ada sikut-sikutan Mbak? Ada dong. Jadi misalnya kayak brand minta, misalnya ibu dengan size yang ini gitu kan, nanti kan kita pasti bikin list down gitu ya. Nah, daripada mereka saling kayak pitching, mendingan kita akhirnya bikin kolaborasi lewat Reels atau podcast kayak gini. Gitu kan. Cocok gitu. Jadi memang kalau sekarang aku di dunia bisnis memang dunianya pendidikan plus kesehatan anak. Jadi memang bentuknya tuh lebih ke konsultasi dan juga ke agensi sih ya gitu. Iya sih, tapi saya menarik sih dari bersaing melihat kolaborasi. Iya memang. Undang-undang lagi dong soalnya makanya. Dia kan bukan generasi kolonial. Kalau kolonial kan hobinya menjajah. Sikut-mesikut. Bener. Ya. Kita kan milenial kan demennya Gen Z. Kolaborasi gitu. Kalau Gen Z gimana Gen Z? Sekarang nih, katanya sih generasi strawberry ya, tapi jangan cuman lembek doang ya, tapi ternyata memang manis dan memang punya banyak warna-warni gitu harusnya. Tapi kalau dalam kolaborasi itu kan, kita bisa coba dalam hal bisnis ya kan, produknya ada yang sama, ada yang beda dikit. Pas kolaborasi itu gimana cara kita pendekatan itu? Kalau contohnya, kalau partai kan yang tadinya berlawanan sekarang berkolaborasi. Wah, ujungnya politik. Ya. Itu syukur loh. Benar-benar ya. Daripada ada isu sekarang kerja sama. Masuknya halus. Ya, masuknya bocor halus. Bagus loh kayak gitu. Ya enggak? Iya, jadi misalnya kayak sekarang nih banyak banget kan KOL ataupun selebgram yang misalnya punya brand. Habis itu mereka minta teman-temannya sendiri juga yang jadi muse ataupun yang jalan di fashion runway-nya ataupun yang jadi modelsnya. Itu kan kayak mereka sekaligus mempromosikan tapi juga jadi kolaborasi. Terus mereka juga kadang kala nih brand-brand besar pun juga kayak make up ataupun apa tuh saling kolaborasi. Ada kan yang kayak bentuk
makeup apa X permen gitu. Jadi kan bisa banget satu brand itu kolaborasi sama yang beda ataupun yang sama. Jadi kayak zaman dulu kita pandemi aja, itu malahan kayak pernah baca juga kayak dari satu brand kayak malah ngepost tentang brand lain gitu. Jadi kayak saling bantu. Karena ujung-ujungnya kadangkala kompetisi itu juga bisa disetting. Nah ya, jadi kompetisi disetting, kolaborasi juga bisa disetting. Jadi choose wisely dan stay di mana nih tempat kalian ataupun positioning kalian, branding kalian atau tadi di mana. Itu guys. Wah, mantep banget ini. Nah, sebelumnya kan sebelum Mbak turun di bisnis parenting ini, saya ngulik Instagramnya Mbak Citra nih. Waduh, kepo nih. Iya, kepo lah. Stalker ya? Stalking lah ya istilahnya kan. Gimana tuh? Pernah jadi model nih. Model zaman jahiliyah mungkin. Ya. Ya kalau sekarang memang lebih banyaknya kayak bantuin teman-teman juga punya brand apa gitu ya. Aku misalnya ada temen yang buka tempat nih kayak kemarin nih ada yang buka salon kuku nih, aku bantuin untuk bikin jadi modelnya lah atau apa gitu. Kalian mana kukunya? Kalian mana kukunya? Aduh, jelek banget. Iya, jadi hal-hal. Jadi ya kalau misalnya mau dilihat tuh yang kita bisa kerjasama adalah hal-hal yang dekat sama diri kita sendiri. Karena misalnya gini nih, kita disuruh mempresentasikan ataupun mempromosikan hal yang kita nggak pakai, kan itu akan terasa fake ya. Ya pokoknya untung aja misalnya kita nggak disuruh kayak promosi, kayak aku misalnya cuman punya hewan peliharaan tuh kura-kura gitu, tapi kan aku disuruh misalnya ke kamu punya kucing nih, kan aku nggak terlalu get into gitu, jadi akan terasa lebih harus disetting banget. Tapi kalau misalnya kita misalnya kayak kuku ataupun hijab atau keseharian yang dipakai, itu akan terasa lebih natural, ngalir, dan mereka pun juga percaya, maka ada buying power yang lebih tinggi dari situ. Gitu. Mantap. Ya, terus lanjut, ini kan Mbak Citra kesibukannya selain model, terus bisnis parenting, kesibukan apa lagi? Oke, aku sama suamiku tuh punya apotek juga, kita ada franchise apotek gitu ya. Apa namanya Mbak? K24. Itu bisa franchise ya? Bisa, itu justru franchise. Karena lagi pandemi kita belajar kemarin itu apa sih yang nggak kena oleh waktu dan keadaan, ternyata bisnis kesehatan. Jadi kita bukalah itu, dan alhamdulillah itu growing juga sebagai our side income ya, karena aku juga masih kerja kantor kan gitu, dan suamiku musisi. Nah aku selain memang ngurus anak, kebetulan anak kita ada 3, terus habis itu juga masih ngurusin beberapa community, salah satunya community yang berhubungan dengan woman empowerment. Jadi kayak bikin perempuan-perempuan tuh lebih merasa punya alasan untuk menggali potensi diri, namanya House of Perempuan. Nah itu karena sekarang aku juga sudah mulai lebih belajar mengenal agama, aku juga punya kayak community yang memang untuk kayak belajar bareng-bareng lah, namanya Kajian Sahabat Menuju Jannah. Karena kita mau gandengan bareng, tapi ujungnya apa nih? Bersahabatan kita kan nggak mau cuma di dunia nih, nah sama-sama untuk mencapai jannah gitu ya. Teman-teman mungkin tahu ya artinya surga. Gitu deh. Itu di yang apotek itu udah berapa cabang Mbak, atau cuma nanya satu? Baru satu itu doang ya, doakan di Rawabelong di Jakarta Barat. Oh malah jauh. Nah Rabel, nah ya kalau kita kemarin kalau misalnya di dunia franchise tuh harus lihat di beberapa radiusnya tuh yang belum ada, karena kan nanti takutnya saling kayak memakan teman yang lain gitu ya, ataupun kayak memakan branch yang lain. Jadi kita lihat di Rawabelong deket Binus itu belum ada. Oh deket Binus. Ya, gitu. Paham. Terus ini tadi Mbak sibuk nih kajian-kajian itu, berarti nambah teman baru, nambah ilmu agama baru. Iya, alhamdulillah ya, senang banget karena memang ada offline, ada online. Jadi kalau online benar-benar bisa menghubungkan teman-teman dari Nusantara, bahkan dari luar negeri juga bisa ikut kan, karena kita udah tahu ya begitu kemarin kerja dari mana aja itu bisa. Dengan mudahnya teknologi mempersatukan kita, pakai Zoom itu bisa. Tapi kalau offline itu rasanya beda. Orang ada juga feel-nya ya. Ada feel-nya. Habis itu juga orang bisa cerita langsung, terus kita juga bisa ngobrol langsung sama ustazahnya. Karena memang ini kan khusus perempuan aja ya. Jadi kemarin aku juga baru bikin sama Kak Fenita Ari gitu ya. Habis itu sama Ustazah Nada juga. Dan itu kita undang tuh kayak ibu-ibu pengajian lebih dari 200 orang gitu. Di Banten juga sih kita bikinnya. Itu setiap hari offline. Setiap hari apa gitu offline? Itu kalau misalnya offline itu biasanya kita bikinnya bulanan sih. Kalau misalnya online baru bisa bentuknya webinar atau Instagram live itu seminggu sekali. Jadi ya itu di sosial media betul, gitu. Betul. Sambil ngurus anak, netein. Betul. Itu kan bagus. Kok tahu sih aku masih netein? Bang Mamat nih. Berarti dia lebih kepo daripada saya. Iya bener, nggak apa-apa sih. Iya bener ya. Tapi terkadang banyak istri-istri
istri sekarang tuh selalu pernah nggak sih Mbak nanya sama ke suami? Gimana tuh? Kamu bersyukur nggak sih dapetin aku? Iya. Ada pertanyaannya, iya sih. Tapi kan banyak juga sekarang misalnya memang dia bersyukur, tapi juga banyak yang harusnya kalau udah bersyukur cowok-cowok makin memantaskan diri buat perempuan-perempuan yang makin keren. Nah, banyakan cowok juga malah jadinya minder. Coba hayo di sini penontonnya cowok-cowok minder apa cowok-cowok makin pinter? Gitu ya. Jadi kalau cowok pinter, kalau misalkan istri ngomong gitu, saya gampang deh. Ngomong apa? Terus? Ya. Karena apabila aku bersyukur akan ditambahkan nikmat. Jadi maksudnya nambah istri? Tambah nikmat tuh maksudnya bersyukur lagi. Iya, kan boleh 4 ya? Iya, kan bisa jadi rezekinya nggak tahu. Iya benar. Tapi kan dipertanyakan lagi, adil apa kagak? Nah, kalau enggak, nanti jadi pertanyaan lagi tuh, kagak janah loh. Enak lu diomelin sama narasumber kan. Adil itu nggak berupa hanya duit, kan banyak hal. Coba kalau kita bikin seminggu, gimana cara baginya? Ditantang loh, gimana tuh kan? Kalau misalkan dokter Boyko bilang seminggu 3 kali, kompos dong ya. Mungkin butuh bantuan kalau perlu obat ke apotek saya. Oke. Bisa tuh ya, bisa tuh. Gimiknya ya. bisa tuh, dibilang dari tadi motor halus. Aduh, kacau banget. Syukur kalian. Oke. Nah ini tadi kan Mbak gimana perjalanan dari journey lah, spiritual journey itu. Awal Mbak jadi kayak begini tuh gimana? Maksudnya hijrah gitu loh istilahnya. Kalau dibilang hijrah nanti terlalu kayak serius gitu ya. Mungkin berubah jadi lebih baik ya. Karena setiap hari kalian bangun pagi pun juga harus punya kayak pengen lebih baik dari kemarin gitu kan. Karena hari ini kan memang hadiah, besok belum tentu tahu kayak apa gitu ya. Jadi memang udah dimulai dari aku pergi umroh, habis itu terus pengen punya anak yang pertama tuh, kebetulan aku dulu kosongnya agak lama, 2 tahun gitu. Terus begitu pulang umroh, sebulan langsung isi. Habis itu sekarang kok malah jadi 3, jadi kayak malah ngebut gitu ya. Nah, habis itu dari situ pelan-pelan lebih belajar sampai kemarin alhamdulillah dapat pengalaman haji di usia muda gitu. Jadi memang sebuah titik balik juga untuk bisa lebih kenal Allah dengan cara yang nggak dipaksa gitu. Karena sekarang kan kayaknya anak-anak muda kan kalau disuruh ayo dong, ayo gitu. Nah, semakin digituin kan semakin kayak mau menjauh ya, ataupun kayak betul. Tergantung pemikiran dia. Betul gitu kan. Habis itu juga kita ngerasa ada yang bener-bener radikal atau apa. Nah, ini tuh caranya adalah yang aku juga masih bisa fun way-nya dapet, tapi juga spiritualnya dapet, kayak balance ya. Karena aku juga masih mau kerja, aku juga masih mensupport suami yang memang kerjanya di bidang musik kan. Ada juga ya bener teman-teman yang memang udah nggak denger musik sama sekali gitu kan ya. Nah itu aku belum sampai tahap itu sih. Jadi perlahan aja sih untuk mengenal. Haji gitu. Tahun berapa Mbak? Baru proses menunggunya lama nggak? Oh, proses menunggunya 7 tahun. Dari tahun? Nah, dari pas aku lahiran anak pertama tuh 2016. Oh, gitu berarti kan. hajinya 2023 kemana Pak? 2023 harusnya, cuman aku lahiran lagi anak ketiga, jadi dipospon 1 tahun, jadi baru berangkat alhamdulillah kemarin pulang di Juli tanggal 1 2024, jadi masih grace nih. Waduh. Masih belum ada 6 bulan ya, gitu. Ceritain dong pengalaman Mbak waktu naik haji ke Ka'bah itu. Alhamdulillah, iya. Naik ke Ka'bah aku manjat dong. Enggak, naik haji ke Ka'bah. Alhamdulillah gitu. ya. Pokoknya kalau aku bisa kasih info ataupun kayak ngasih saran ke teman-teman, nabung selagi masih muda, masih punya banyak tenaga, karena memang perjalanan spiritual itu yang gak ada yang tahu ya? Satu nggak ada yang tahu gitu ya. Habis itu yang kedua memang butuh tenaga ekstra gitu ya, karena memang jalannya jalan kaki, panas banget juga. Habis itu juga rangkaiannya juga banyak gitu. Kebetulan ini emang hadiah dari ibu mertuaku sih. Jadi memang karena kita mau perginya bareng, dia kebetulan ngebadalin tuh ngegantiin ya. Maksudnya kayak dia menghajikan keluarganya atau orang tuanya, aku dan suami ikut berangkat, jadi kita bertiga. Jadi ya sekaligus bonding, karena kan kita udah kepisah-pisah sama aktivitas masing-masing. Nah di 21 hari itu kita kayak bener-bener merekatkan lagi. Misalnya ada yang nggak nyaman atau apa, tuh semua kayak kita leburkan dulu, karena di hadapan Allah gitu ya, dan di tempat yang terbaik itu kita semua sama, dan memang hanya bisa berpulang kapan aja pun, jadi ya udah gitu. Kayak let go every ego ataupun apalah yang nggak nyaman di hati gitu. Itu naik hajinya, mohon maaf nih, kelas apa? Kalau kita sebutnya haji plus ya, Haji plus. bukan. Kalau sekarang kan banyak Plus juga ya. tuh yang furoda. Itu furoda tuh kayak kamu baru daftar tahun ini, berangkat tahun ini juga gitu. Jadi tuh kayak ada undangan langsung gitu. Nah kebetulan itu aku nggak pakai yang itu, lebih ke haji plus, jadi nunggunya nggak terlalu lama, tapi juga bukan yang reguler. Kalau reguler kan ikut pemerintah ya, itu bisa puluhan tahun juga sih ya, tapi nggak apa-apa juga, karena
udah nabung dari sekarang nih, misalnya teman-teman nanti kan bisa 10 tahun 12 tahun lagi masih di umur yang prima lah untuk pergi gitu. Waktu setelah haji gitu Mbak, setelah berangkat haji misalnya udah selesai nih rangkaiannya atau apa itu, ada nggak tuh ketemu pemain bola gitu kan di sana mumpung ada Cristiano Ronaldo? Nah kemarin itu ada pas kita lagi di sana, memang ada yang tanding, cuman beda kota gitu ya. Nah jadi kayak yang jaga-jaga di Masjidil Haram pun mereka abis itu juga suka nonton, jadi kayak pada bersorak tapi ya via handphone aja karena kan nggak lewat. Ya betul. Beda tempat, cuman kebetulan suamiku juga tahu update-nya, jadi kayak lagi tanding nih, kita mau nggak ke sana, tapi kan ya tujuannya udah beda ya. Ya gitu tujuannya udah beda gitu sih. Tapi mungkin kalau nanti ada kesempatan lagi dan Cristiano masih di situ, masih ya mungkin boleh ditengok. Sekarang Saudi pun juga gara-gara ada Cristiano kan agak lebih jadi terbuka gitu ya. Perempuan aja boleh nyetir sekarang. Betul, maksudnya juga ada kehidupan malam ataupun kayak pokoknya cuma di 2 tempat ini deh, Madinah sama Mekah itu yang memang benar-benar eksklusif dan juga benar-benar kayak tempat suci, cuman di tempat lain sudah mulai lebih udah mulai lebih terbuka sama update dunia luar gitu. Pelaksanaan haji 2024 menurut Mbak Citra gimana? Baik banget atau ada kurangnya atau gimana? Karena udah mulai semua terbuka ya, kemarin-kemarin kan mungkin pandemi dan segala macam gitu ya. Nah ini tuh udah jadinya rame banget menurut aku. Terus habis itu juga yang beberapa yang reguler gitu, tempatnya pun juga menurut aku oke. Apalagi yang teman-teman yang di Plus, apalagi yang Furoda gitu ya. Menurut aku rapi sih, paling kayak ada beberapa hal yang bikin di sana tuh lebih capek karena mungkin sekarang terlalu rame, panas banget juga. Kayak rute-rute tuh banyak yang diubah dari tahun lalu gitu. Jadi kita harus muter jauh banget padahal tempatnya di situ, tapi kita harus muter karena banyaknya jamaah gitu-gitu aja sih. Lebih ke pengujian energi sih ke kita, tenaga gitu. Tenaga ya. Soalnya saya lihat nih ada yang waktu itu di sosmed serangan terhadap waktu itu ya Kemenak gitu ya. Hitnya. Iya, heat wave ya. Heat wave atau apa segala macam. Terus yang bilang ada yang tidur di luar di tenda itu. Benar banget. Itu sebenarnya apa sih permasalahan di sana sebenarnya yang bikin kayak begitu? Jadi memang panas banget iya, sama karena penuh banget banyak juga orang-orang yang mungkin cuman dari sekitaran Saudi juga gitu ya. Mereka jadinya nggak pakai izin yang benar, jadi mereka banyak juga tuh yang di jalanan-jalanan cuman kayak pakai koran ataupun pakai kardus-kardus gitu ya. Dan banyak juga kayak ada yang memang kayak pengemis-pengemis dari negara-negara lain gitu ya, mungkin kayak teman-teman dari Nigeria ataupun apa saudara-saudara kita gitu. Tuh dia ya, kebetulan nggak ketemu sih, cuman banyak di tempat-tempat kayak aku lihat di ujung-ujung jalan gitu tuh banyak yang memang berkeletakan gitu. Dan memang karena saking ramainya beberapa orang nggak tahan juga sama heat wave-nya, ada juga casualties ataupun ada yang korban, jadi cuman ditutupin pakai koran dulu kayak gitu. Catering aman ya Mbak berarti di sana buat Indonesia? Aman karena memang kan kita juga diaturnya sama Biro Travel and umroh gitu ya. Jadi memang ada porsi-porsinya gitulah kota-kotanya. PPIA-nya berarti maksimal ya. Maksudnya dalam arti PPIA dari Indonesia ini jadi benar-benar ngawasi banget gitu loh. Dan, iya, betul. Dan menurut saya kemarin lihat apa ya Mbak, data statistik yang meninggal pun juga jauh lebih turun. Walaupun satu orang yang meninggal pun juga memang kita turut berduka. Iya, iya betul. Kloter-kloternya mungkin sekarang juga lebih dirapihkan. Habis itu juga di sananya juga rapi gitu ya, dan nggak terlalu jenjang perbedaan antara reguler dan plus tuh juga menurut aku nggak jauh-jauh banget sih gitu. Karena memang kita pas di Mina itu di tenda-tenda yang sama, areanya juga nggak terlalu beda. Mungkin fasilitas di dalam tendanya tuh, kalau yang kayak teman-teman di Furoda mungkin kamar mandinya lebih gini ataupun iya, terus interiornya begini gimana, tapi anyway semuanya juga dalam baik ya, sangat baik ya. Nyaman, alhamdulillah gitu kan. Pas lagi pelaksanaan haji itu ada nggak sih kesulitannya? Kesulitannya adalah ya palingan kayak kepencar-pencar dari grup, terus habis itu juga kayak itu kan orang-orang kayak banyak banget dari negara lain yang badannya besar-besar banget ya, jadi mungkin kita kehimpit ataupun kayak kecapean, apalagi kalau aku bawa ibu mertua nggak capek, nggak kuat, jadi kita mesti dorong pakai kursi roda dan lain-lain gitu sih. Lebih ke hal-hal teknis selama di sana ya gitu. Ada nggak yang apalagi muterin Ka'bah itu? Kan debit-debitan tuh, pasti debit segala macam. Oh pasti, kayak di komuter lain pasti. Nah, ada nggak bawa ketek? Kok ada kepikiran begitu ya? Bau nih,
pasti Mat, tapi nggak mungkin dijamkan. Betul. Mbak Citra disasari nantinya. Betul. Tapi kayak kalau lagi di pusaran gitu ya, jadi kita ikhlas aja gitu loh. Jadi kayak kita kehimpit, jadi keombang-ambing ya udah ikut dulu. Habis itu kita bisa melepaskan diri. Nanti kalau nggak kadang-kadang juga dibantu sih sama orang-orang di sana juga. Kalau kita udah terlalu kegencet gitu, dibantu ditarik biar keluar dari pusaran itu. Jadi panitianya itu yang itu Askar namanya. Askar kayak, tapi juga galak-galak banget misalnya. Lagu Dewa. Askar. Oh itu Laskar ya, udah berubah berarti. Pokoknya kalau lagi di situ askarnya, kalau kita kelamaan di satu tempat gitu pasti kayak disuruh di hutch gitu, move kayak misalnya kayak disuruh pergi gitu, jadi biar bisa gantian. Kayak sendal gitu. Berarti pas disuruh. Panas gak sih? Kan ada yang bilang di lantainya itu adem. Adem, cuman kalau pas lagi nyengat banget ya tetap panas lah. Jadi gitu. ademnya lihat suaminya doang, Mas. Iya beda. Tapi kalau di sana pegangan nggak sama suaminya? Pegangan. Kalau nggak pegangnya lain, beda. Pegangan. Ya, kan. Tapi kadang-kala kalau misalnya udah begitu juga kita ibadahnya juga kadang-kadang kepisah gitu. Misalnya aku keluar buat tahajud, terus dia mungkin nanti baru keluar pas lagi subuh gitu. Jadi memang ada koneksi bareng, ada yang memang kita mau cari mungkin capek ya, healing sendiri gitu. Ya udahlah. Ceritain dong Mbak pengalaman spiritual selama 21 hari apa 30 hari gitu. 21 hari ya. Haji itu tergantung kelasnya. Ya. Enggak, kalau di aku memang 21 kan. 21 gitu. Kalau reguler 40 ya? Iya, 40 karena kloter. Iya, ceritain Mbak pengalaman spiritualnya itu kayak misalnya Mbak nangis atau apa gitu. Iya, kalau pas lagi di pusaran itu kan kita pengen banget ya megang Ka'bah gitu. Jadi pas lagi bener bisa kepegang, bisa di situ, bisa doa langsung, bisa nangis depan situ langsung, ya udah. Terus kayak kalau lagi ada yang dibingungin gitu ya, jadi istiqorohnya ataupun kayak berada di dua pilihannya tuh lebih kayak kerasa arahnya mau diarahin kemana nih, itu kayak lebih kejawab gitu loh. Jadi ya sambil berjalan aja, tapi aku benar-benar menikmati setiap momen. Dan kita juga ada kan yang kayak cuman tidur di namanya Musdalifah gitu ya, kita tidur cuman di lapangan doang, terus atasnya langsung bintang-bintang, benar-benar kayak mau itu jabatannya apapun, terus semuanya ternyata melakukan ritual yang sama gitu. Jadi kayak equal gitu. Ini pertanyaan nih, orang Indonesia kan orangnya suka ngerokok. Soalnya ada nggak habis ibadah ngerokok? Sebelum banyak. Sebelum gitu, keluar, karena kan memang kalau ngerokok nggak ngebatalin wudhu ya. Jadi lagi sambil nunggu waktu sholat itu juga ada kok yang di ujung-ujung. Masjid lah ya. Iya betul, itu masih ada kok. Dan banyak di sana pun juga dijual gitu. Jadi nggak masalah. Gitu. Ya cuman memang ada kan beberapa yang sangat tidak boleh gitu ya, karena Islam kita pun juga ada beberapa yang gitu ya, ada yang masih boleh gitu. Iya sih. Jadi balik lagi ke masing-masing. Gitu. Soalnya aku diceritain banyak temen lah yang waktu itu jadi PPIH atau yang benar-benar melaksanakan haji. Ya kalau masalah rokok memang udah orang Indonesia memang ahli hisap semua, kebanyakan gitu. Satu, ya kan. Kedua ada lagi iya ahli hisap bukan hisap yang beda, hisap sama hisap beda. Iya, ahli hisap apa maksudnya kan? Betul. Nah, kedua itu Mas, jadi di sana itu memang di pelaksanaan haji ini ya benar-benar yang tadi dibilang Mbak Citra tadi bagus gitu loh. Jadi lebih baik daripada tahun 2023 lah intinya kan gitu ya. Pasti kan setiap tahun pasti akan lebih baik. Betul, ditingkatkan lagi misalnya dari sisi penyediaan kamar mandinya ataupun kayak makanannya ataupun tempat untuk nunggunya kayak gitu sih ya. Tapi kalau soal ngerokok tadi juga memang banyak banget kok, kayak akhirnya kita juga punya tempat kongko sendiri juga ataupun kayak jamaah-jamaah dari luar kota gitu bisa. Tapi tergantung lagi. Berarti sempat ngalamin hujan di sana dong? Sekali doang. Jadi memang musim haji ada hujannya? Ada kok. Sekali. Kalau lagi haji tuh marau banget. Justru mukjizat itu. Iya, jadi memang jarang sebenarnya hujan. Itu sebentar banget dan cuman kayak sekali doang, tapi habis itu kayak semua orang kayak wah lagi seneng hujan. Ya, kan? Iya, sebetulnya semua orang kayak lantainya dingin gitu kan. Iya, berdoa, pastinya kan berdoa kalau lagi hujan turun dengan derasnya tuh katanya itu waktu terbaik juga untuk doa gitu sih. Sebenarnya ada Mat, waktu tahun berapa itu Ka'bah banjir, inget nggak? Iya, ada. Kan hujan itu sebenarnya banjir juga kan sempet tahun sebelum 1930. Pengen tahu gubernurnya siapa? Langsung lagi politik kan. Gue mau nanya. Gua nggak tahu kalau dia zaman itu ya. Sampai sekarang aja juga nggak tahu siapa.
yang ngurus ya kan. Ya. Terus ada rencana lagi tahun depan Mbak mau umroh atau apa? Pengen ngumrohin malah mama papaku kan, kalau kemarin kan udah sama ibu mertua ya, kalau bapak mertua kan udah passed away gitu ya, jadi mungkin mama papa gitu ya, kalau bisa mereka belum haji sih, tapi semoga ada kesempatannya, atau mungkin kalau mungkin balik lagi pun juga aku pengen ya bisa lah umroh, kayak kalau ada kesempatannya itu pasti sangat-sangat tidak akan ditolak ya, karena itu salah satu bentuk healing terbaik dan bisa kayak detach gitu loh, kayak disconnect dulu sama hiruk pikuk dunia lah gitu lah, di situ tuh kayaknya lupa dulu lah gitu sih. Tapi gue mau nanya malu, ini sebenarnya jadi apa tuh serangan sih dia. Apa tuh Kita lebih mengutamakan umroh atau haji? Oh, kalau misalnya haji jika mampu kan gitu, kalau umroh memang akan lebih mudah, bukan mudah juga ya, karena kan memang kapan aja waktunya juga nggak. Kalau haji kan waktunya cuma saat itu, saat lebaran haji. Kalau umroh tuh bisa lebih terbuka kapan aja. Jadi kalau misalnya yang paling nggak boleh, malah kalau kita udah punya kelebihan harta, malah nggak ada rencana sama sekali untuk menunaikan dua hal tersebut. Gitu. Jadi itu kan kalau haji kan bila mampu ya, tapi kalau umroh berarti mampu. Ya, kalau kita mikir dari pendapatan kita misalnya berapa, kalau kita mau save up sekarang aja kayak 1 bulan 1 juta atau 2 juta aja. Sekarang kan juga ada tuh beberapa yang kayak 25 apa 20 aja bisa berangkat gitu kalau kan. di perbankan kan ada yang 25 baru bisa dapat. Nanti pas udah mau berangkat aja tiba-tiba dari 25 naik jadi berapa gitu ya. 150 juta kan pusing juga kayak 125. Itu kayak cuman save kursi aja kursi kan. Benar. Daftar kursi tapi giliran udah 150 juta. Jadinya informasinya 2 tahun yang lalu, bagaimana? Tapi kalau misalnya udah ada keinginan dan udah emang taruh duitnya gitu, udah dihitungnya kayak, ya maksudnya walau-walam ya, tapi itu udah dihitung, kita udah niat dan memang udah agak mengesampingkan ego kita kan, harusnya kan misalnya 25 juta kamu bisa beli apa, coba. Tapi kan itu di save gitu. Ya? Gitu, atau beli motor baru, atau gitu. Tapi kalau untuk kendaraan produktif, bagus. Tapi kalau hanya untuk naruh doang di garasi, buat nah iya betul, makanya jadi ya kalau ada uang-uang nganggur ataupun udah mulai bisa save up, ya diarahkan ke dua hal tersebut sih. Dan kalau sekarang kan emang kalau mau haji yang reguler aja berapa tahun tuh nunggunya, jadi ya sebisa mungkin lah kayak di save up ke arah situ gitu. Tapi lebih baik memang seperti kita yang masih muda, lebih baik kita kopian nih. Ya, kopi dulu dari tadi kan. Dulce, ini kopi hitam ya? Kopi hitam, kopi dulu. Aku nggak ngopi hitam deh, coba kita coba ya. Oh bisa, bisa boleh. Produk warung. Yalah, nggak apa-apa. Malah bocorin lagi, kita ketahuan kan sama warganet. Warung yang beli di warung kan? Iya benar. Enak. Masih lanjutin yang tentang haji nih. Boleh. Kan kita hampir tiap tahun ada aja tuh travel penipuan haji, umroh, ya kan? Kok berani-beraninya ya manusia kayak begitu ya? Nipu yang pada ini ibadah loh, kok berani-beraninya nipu jemaah gitu, apa sih? Soalnya kalau udah berhubungan sama uang kan orang kelihatan karakter aslinya ya. Iya betul. Kayak jabatan. Ya dua faktor itu. Iya, maksudnya kalau misalnya untuk mengenal orang kan kayak bepergian bareng ataupun berbisnis bareng atau yang berhubungan dengan uang lah gitu. Nah kalau udah soal uang, karena itu kayak easy money banget, orang tuh kayak bisa taruh duit tuh bisa beratus-ratus gitu, dan itu kan kayak bisa diputerin, kalau nggak amanah, wah itu ladang banget. Apalagi kalau orang-orang yang benar-benar udah kepengen banget nih pergi, udah deh pokoknya berapa deh gue bayar gitu. Nah terus misalnya gitu kan, ya kalau udah nggak diamanahin sama tour and travelnya gitu ya bisa aja disalahgunakan. Udah gitu yang saya lihat itu kan kayak contoh kasus dulu tuh berapa tahun yang lalu pas travel. Tahu. Itu kan sampai bapak 1 T ya, iya. kalau masalah ya. Udah gitu ujung-ujungnya cuman minta maaf, saya serahkan semua kepada Allah ya. Iya. Masih bawa-bawa nama Tuhan. Iya gitu, benar. Gitu. Yang kasihan tuh yang memang udah kayak nabung seumur hidupnya gitu ya, yang kayak tukang-tukang ataupun kayak pekerja-pekerja buruh kasar gitu ya kan. Ya mudah-mudahan orang yang gitu ternyata walaupun dia nggak berangkat. Iya, tapi ya pokoknya kalau udah begitu kan udah balik ke orangnya, nanti lah matematikanya juga pasti beda lah, pasti dia akan menerima ganjarannya sendiri lah. Tapi gitu. Saya salut gini Mbak sama orang yang kayak tukang beca, terus buruh kasar gitu ya, ngumpulin duit sampai 15 tahun, 20 tahun, terus berangkat haji. Itu saya kalau lihat di TV tuh kayak ikutan nangis gitu. Iya benar, dan itu tuh kayak inspiring banget sih menurut aku, karena memang ternyata
oh mereka aja tuh bisa ya. Iya, masa kita nggak bisa gitu. Kita yang jauh lebih misalnya punya skill set dan income-nya juga pasti lebih baik gitu ya. Itu gitu. Kembali ke niat sih sebenarnya gitu. Kadang-kala juga kalau udah tahu nih memang ini tuh ladang umroh, travel dan kayak perjalanan wisata hati gitu ya, karena kan sekarang umroh suka ditambahin misalnya ke Dubai, ke Turki, ke apa, itu tuh ladang monetize banget gitu kan, karena orang pasti akan adalah saatnya untuk spend ke religi gitu. Pasti ada di satu sisi kayak kita udah lihat beberapa bagian dunia pengen juga lah lebih mendekatkan diri gitu. Itu kayaknya sih pasti harusnya setiap orang ada momen itu ya. Gitu. Tahun ini berarti tahun ini kan ya Mbak? Tahun ini Juni kemarin. Berapa rombongan dalam satu ini Mbak? Satu grup waktu itu aku 140 jamaah gitu, dan pakai tour and travelnya yang asal Bogor ya, tapi kantornya di Jakarta, maksudnya bawa ustadznya itu memang ustadz sunnah dan memang dia banyak berdomisilinya di Bogor, terus jadi ya udah kebetulan banget ini ustadz besar juga, dan setelah pulang haji dia meninggal, jadi grupku itu grup terakhir yang dia bawa. Jadi kayak ini perjalanan pertamaku dan ini perjalanan terakhirnya dia. Jadi itu kayak pas dia meninggal. Jadi saat di situ pun dia juga udah mimpin kajian dan lain-lain dengan dibopong tandu, terus pakai infusan gitu. Jadi kayak oh ternyata orang-orang yang mendedikasikan diri untuk pekerjaan dan sebegitunya gitu ya, dimatikannya dengan cara yang indah pula dan sesuai passionnya juga. Gitu sih. Jadi kayak banyak-banyak nabung untuk hari nanti juga gitu. Tuh, nabung mat, makanya. Tiap hari nabung. Nabung apa nih? Nabung buat apa? Nabung nih? Gibah. Jangan nabung gibah dulu. Setiap manusia kayak pernah gibah. Iya, pasti sih. Gibah di hati gibah aja kali. Gibah besar yang nggak berasa. Iya betul. Dan enak loh. Bener. Jadi benar kayak jadi ini ya, kayak pemecah suasana gitu ya, icebreaker. Ya betul. Ya terus selanjutnya nih Mbak, apa ya? Kadang aku mikir gini, orang naik haji, tapi satu sisi ada kayak politisi gitu, udah pernah korupsi terus naik haji, itu menurut Mbak pandangannya gimana? Mungkin itu titik balik dia mau jadi orang baik, atau mungkin itu pencitraan, atau yang nggak tahu ya, mungkin Allah sentil dia pas lagi saat dia lagi melakukan ritual salah satu itu gitu ya. Jadi ya balik lagi ke orangnya. Maksudnya banyak banget yang mungkin punya masa lalu yang kelam banget, tapi ternyata dia mau mencuci dengan dengan ritual sacred inilah gitu sih Mas. Jadi kayak apa ya, abang, kita nggak bisa ngelihat dari satu point of view aja. Ya gitu. Benar sih, tapi kadang kan kita juga ini ya, lihat juga apa ya, gerah juga sih maksudku. Asal jangan pergi pakai uang rakyat aja sih. Ya namanya koruptor kan pasti kan, nama rakyat Mbak, ya kan? Iya juga ya. Tujuannya dinas. Iya, benar juga ya. Contoh kayak kemana anggota DPR kan pakai kelas roda kan, ngapain? Itu kan harusnya ya. Iya, bisa untuk subsidi yang lain misalnya gitu ya. Terus udah gitu ya tujuannya cuma buat makan es krim, pencitraannya begitu. Tapi benar sih, tapi kalau kita pikirin kan capek ya, jadi udahlah biar kayak ya udah semoga nanti kalau pas di sana dia dapat hidayah gitu ya, karena kan mungkin dia lagi menjemput hidayah kan mesti dijemput nih, mungkin salah satunya dengan cara pakai hal tersebut gitu. Pernah nggak ketemu jemaah negara lain dalam arti dia kesasar atau apa? Oh iya banyak. Pernah nanya-nanya. Banyak. Apain aja nih waktu sebelum naik haji atau apa gitu? Tipikalnya sih sebenarnya sama ya persiapannya, cuman kalau kayak kuotanya gitu ya. Kalau Indonesia kan memang kita sangat-sangat banyak orangnya, warganya gitu. Nah, kadang-kala tuh teman-teman aku yang tinggal di luar negeri tuh lebih mudah karena memang kursinya mungkin lebih nggak sebanyak kita kan gitu. Kita banyak betul gitu, kayak saudaraku tuh dari saudaraku kebetulan Indonesia tapi dia tinggalnya emang udah di Dubai, jadi dia ambil kuota Dubai. Kok bisa ya kalau di negara lain gitu. Maupun kita WNI bisa jadi karena warga negara Zimbabwe banyak juga atau Nigeria gitu Pak. Somalia negara kagak dong, Somalia tuh lebih parah lagi dia kan, di blacklist lagi ya pokoknya ternyata negara lain tuh mungkin kuotanya nggak serebutan kita gitu ya. Makanya kalau sekarang kan kita tuh dapat kursi aja kayak udah seneng gitu, kayak malah nanya kapan dipercepat nggak atau apa, karena kayak kadang-kala yang harusnya tahun ini ternyata dipospon lagi, atau yang ternyata tahun depan jadi lebih cepat gitu. Jadi sesuai panggilan ya gitu. Ya hebat Indonesia tuh udah
konsolidasi ke kayak Saudi. haji tuh udah kayak ini apa namanya open BO tapi dari Allah langsung. Oh, iya. Udah nambah untuk kursi haji, nambah kursi parlemen juga lagi. Dia bocor halus bulu ya. Nih ya. Ujung-ujungnya politik kayak. Kursinya made in Jepara semua itu. Kursi panas. Panas banget itu. Aduh, kacau juga loh, Mat. Tapi kalau di sana itu kan banyak kejadian-kejadian aneh juga sih pasti. Misalnya gue kalau nonton gitu kan ada lagi pada naik haji tiba-tiba ya hal gue nggak tahu nih lucu apa kakinya cantengan gitu kan panas lagi tiba-tiba sendalnya apa putus atau gimana gitu itu ada nggak sih kaki cantengan? Iya paling ada loh. Terus tapi bener nggak sih kalau naik haji itu kayak disuntik? Meningitis ada. Benar. Atau influenza karena biasanya pas pulang tuh kan lebih apa di sana udaranya kan panas banget jadi di sini tuh suka jadi lebih cepat radang paru atau influenza yang terlalu hebat gitu kayak mama mertuaku begitu pulang dia langsung kena penyakit paru karena di sana debu banget. Tapi waktu berangkat itu kan pasti ada orang yang tua banget ikut ya satu barisan atau gimana. Itu yang apa sih namanya penjaganya itu namanya PPIH-nya itu kayak bawa peralatan obat-obatan. Iya itu kan kayak ustadznya kita yang pembimbingnya aja juga begitu. Jadi memang kalau lagi nggak dalam keadaan memimpin jemaah dia kadang-kala stay di rumah sakit. Iya apalagi kan tema yang diusung dari tahun lalu sama tahun ini kan ini haji ramah lansia, Mat. Gitu jadi. Haji ramah lansia jadi benar-benar yang diprioritaskan utama yang para lansia itu kan? Haji ramah lansia kita dengarnya tadi haji ramah lansia ramah lansia apa ramah lansia ramah lansia kebetulan kebetulan begitu haji sama ramalan tuh kagak boleh ramalannya siapa udah nggak kirain siapa ramah lansia nggak kirain tuh kita kita kudet ramalan siapa orang Sunda dengannya kan iya kita siapa ya kayaknya pas kemarin lagi pergi nggak ada tema-tema begitu Mbak Citra udah mulai ketularan mamat berarti nggak karena ramalan sia lah benar orang tua di situ biasa kan udah disiapin obat-obatan berarti beli di sana ada biasanya satu grup itu ada yang dokter juga ada memang dari turnya disediakan kayak apa namanya jamaah yang memang ditemenin dokter dan ada dokter untuk seluruh ini sih jamaah dua dokter kemarin kita jadi rombongan itu berapa sih? Kalau aku kemarin 140 dan ada dua dokter. Nah, jadi kita kalau mau konsultasi ke dokter tuh kayak ada jam-jamnya gitu. Oh, jadi yang kita bisa datang ke kamarnya si nakesnya inilah gitu. Kita minta obat, minta apa gitu. Ibu bendera, ayo nih rombongan ini gitu. Nah, benar kayak gitu. Kadang-kala kita jadi karena banyak banget kan. Benar. Air minum ditaruh di sini ya. Benar, jadi kayak biar nggak identitas lah biar nggak kepencar karena banyak banget kayaknya. Iyalah. Ratusan ribu jutaan. Itu yang belum apa tuh pelangnya belum dibuka tuh yang buat dibuka kan naik gunung apa sih namanya itu? Naik apa? Yang buat Jabal Jumroh. Ya, yang naik gunung itu ya masalah ya. Itu kan pas waktu belum Jabal An-Nur atau apa? Pas buka udah itu yang dulu juga ada yang kejadian di terowongan Mina itu kan yang keinjek apa segala macam gitu. Kalau sekarang alhamdulillah iya betul sekarang juga udah diantisipasi ya. Gitu. Jadi paling kemarin tuh kalau emang dapat info ada korban lebih karena cuaca ya. Tapi ada puasanya nggak sih kalau nggak ada. Kalau misalnya itu sih nggak ada. Dan kalau kita ada puasa kayak Senin Kamis yang biasanya gitu biasanya sih tidak dulu karena memang ibadah haji sudah berat gitu ya. Tapi ya kalau puasa ataupun kayak kalau kita ini kan ada tradisi atau adat-adat gitu, nah itu nggak ada sama sekali. Lebih ada manasik haji aja sih biar kita tahu role play-nya gitu ya kayaknya kira-kira mau ngapain. Kita mohon maaf nih, pertanyaan sensitif sebenarnya sih. Betul. Kalau perempuan lagi datang bulan itu gimana? Aku kebetulan di sana mengalami. Jadi memang pas sebelum berangkat menuju ke acara untuk kayak harian hajinya itu apa namanya kena datang bulan tuh. Jadi di sana pun juga ada untuk obat stopin sama suntik gitu. Jadi memang kita disediakan juga ya dan kita bekalin juga pakai ikhtiar itu plus usaha. Kalau nggak bisa nggak apa-apa. Ada beberapa amalan yang bisa dilakukan kalau orang lagi datang bulan. Udah kejadian di sana. Itu apa yang hilang kalau misalnya dapat datang bulan waktu itu?
alhamdulillahnya di stopinnya itu pas jadi sempat ada waktunya sebelum berangkat ke Mina itu dapat gitu ya. Habis itu pas lagi kegiatannya nggak dapat. Begitu selesai rangkaian haji baru dapat lagi. Jadi kayak alhamdulillah ikhtiarnya dijawab gitu. Jadi pas lagi udah selesai malah ya udah nggak ada kenapa-kenapa. Ya, soalnya aku nanya gitu, aku kadang mikir gitu kan sana kan nggak cuma lelaki doang, kan. Perempuan kan pasti ada halangan. Betul banget. Dan memang itu udah bisa aja tuh kayak perempuan-perempuan gitu ya yang pada berangkat itu udah sebelum berangkat kita harus konsul ke dokter kandungan karena kita minum obatnya tuh sebelum berangkat supaya untuk siklusnya ditunda. Tahu aku. Gitu siklusnya ditunda tapi kalau kadarulahnya kita aku udah minum tapi tetap keluar ya udah kita jalanin dulu nambah dosis obatnya sampai nanti misalnya dia stop sendiri ataupun ya ternyata aku di stopinnya pas sudah selesai rangkaian gitu kan. Jadi minum obat itu memang dianjurkan ya. Kalau misalnya masih dalam produktif dan memang belum menopause ya biasanya sih gitu karena kan kita lama loh pasti ada siklus menstruasi di sana 40 hari gitu. Ya kecuali kalau tiba-tiba hamil di sana kan kita nggak tahu. Misalkan kita lagi melaksanakan jumroh nih, terus bulan, wah rombongan lain udah muterin Ka'bah tuh. Itu yang datang bulan itu. Nah itu dia kita mesti konsul ke ustadznya. Cuman ada beberapa yang kita cuman kayak itu masih dihitung. Cuman kita nggak boleh yang kayak ada terakhir kita ngiterin Ka'bah lagi. Nah itu dia nggak usah ikut. Itu di grupnya Mbak ada kayak gitu? Ada. Tanyain Mama tadi. Ada. Jadi kayak tapi udah dihitung. Ada wanita. Iya benar. Takutnya kan ada pikiran. Gue ketinggalan, gue nggak melakukan ini, tapi kita udah melakukan itu. Itu ada sih kayak hukum-hukumnya aku juga kebetulan nggak gitu hafal, cuman memang ada salah satu kegiatan sebelum kita meninggalkan si Mekah itu ada satu tawaf lagi gitu ya untuk muterin Ka'bah. Kalau kita dapat pas itu nggak usah diambil, tapi tetap dihitung hajinya sudah full. Sudah full ya. Pertanyaan ini penting karena kan kita ditonton nggak cuma laki-laki ya. Iya betul. Pasti tahu kalau misalnya mau naik haji atau apa gitu kan. Jadi informasi buat kita semua itu. Iya. Soalnya mau datang bulan nggak ada yang tahu. Iya nggak ada yang tahu. Ada yang telat, wah telat nih, ternyata hamil. Iya. Betul. Lagi itu, wah hamil nih. Wah hamil malah, nah kan itu jadinya kan beda lagi ceritanya ya. Tapi intinya pokoknya di Madinah sama Mekah itu karena banyak banget orang Indonesia, kalau kita ke apotik itu bisa ngobrol juga pakai bahasa Indonesia, beberapa orang tuh bisa gitu. Jadi aku nanya, ini ada nggak yang untuk suntik ini? Oh ada gitu. Jadi memang orang-orang Arabnya karena udah banyak banget turis Indonesia ya, gitu atau jemaah Indonesia ya. Gitu. Waktu heatwave kemarin, jenazah di jalanan tuh ada nggak yang dari Indonesia gitu, Mbak? Nggak ada. Aku nggak tahu dengan pasti, tapi yang kita ketemu selewatan karena emang lagi searah gitu ya cuman aku tadi bilang ditutupin koran dulu atau apa. Tutupin koran? Iya, karena kan memang masih di dalam apa ya, semua orang masih ritual gitu ya. Jadi ya mereka paling dipinggirin dulu. Iya gitu. Kayak banyak banget juga kok karena memang rutenya jauh banget, kayak lansia-lansia yang ada di grupku itu juga kita istirahat dulu, terus kayak mereka juga udah pada keteparan, terus baru dijemput lagi sama pihak tur gitu. Kayak gitu sih, karena udah kepisah-pisah tuh kayak aku bilang, walaupun udah pakai bendera. Ada yang pernah hilang nggak zamannya? Aku aja sempet hilang kok. Hilang maksudnya ya, kayak. Aku bukan baca, lihat di historinya sempet hilang, Bang. Sempet hilang dari grup gitu karena masih pas banget kan, maksudnya kita kalau mau sambil baca atau apa tetap harus ngeliat depan ya, maksudnya sampai mana gitu. Mungkin aku kayak udah terlalu fokus sendiri sama yang melakukan, jadi kepisah sama grup gitu. Jadi ya udah. Berapa lama itu? Berapa lama ya? Nggak lama sih waktu itu, alhamdulillahnya 20 menit. Cuman waktu ada satu malam gitu kita mau nyari jalan pulang gitu menuju camp, nah itu lama banget sampai kayak aku jalan 20 kilo gitu. Jalan itu 20 kilo? Karena kan tadi bilang rutenya tutup-tutupan, jadi kayak kita nanya sini ditutup. Tapi sama suami kan gitu, sama suami gitu. Cuman ya kita grup lain tuh satupun atau kayak jemaah lain udah balik ke camp jam 7, aku jam 2 malam baru sampai. Itu 20 kilo kayak dari sini. Dan itu setiap hari loh, 20 kilo tuh kita jalan karena memang rute kita menghafal gitu ya. Mungkin pertama kali 20, habis itu yang kedua masih agak bingung gitu. Jadi misalnya turun lagi, cuman jalan dari hari ke hari itu lebih dari 10 kilo tuh ada pasti. Jadi untuk yang nonton ya, saran buat saya nih, kalau mau berangkat haji bukan hanya pedalaman agama aja, fisik juga. Yes, benar. Gitu.
naik turun tangga ya kan, terus jalan kaki nggak pakai sendal. Makanya kalau mau haji tuh biasanya kita juga ada tes kesehatan tuh, kayak EKG gitu, jadi kayak rekam jantung gitu. Terus habis itu juga pakai treadmill gitu-gitu ya, karena memang ternyata itu real. Fisik di sana di tempat itu. Iya betul. Panasnya berapa derajat? Betul, 40-an ke atas, 45. Di 38 yang pernah. Jadi tuh pas kayak aku lagi Insta story tuh kayak orang lagi salfoknya sama matahari, karena kita jalan terus matahari ini kayak besar banget. Nah kenapa juga di sana tuh kayak matahari itu dekat dan besar banget. Nggak ada polusinya Mbak. Debu sih, malah debu sih. Kalau di sana kan gurun-gurun gitu ya, bebatuan gitu. Tapi tanggapan Mbak terkait ada pernyataan nih imam besarnya di Mekah atau apa itu bilang jemaah Indonesia nih bukan fokus ibadah tapi fokus handphone, itu gimana menurut Mbak Citra sebagai yang udah pernah naik haji itu? Kalau itu memang udah jadi hobinya orang Indonesia juga sih ya, apa aja pengen diabadikan momennya ataupun apa gitu. Sebenarnya nggak masalah juga asal nggak mengurangi esensi dia ibadah. Cuman kalau itu jadi kayak main course-nya malah jadi dilupakan ya, mungkin itu jadi salah kaprah gitu ya. Dan satu lagi tujuannya juga bukan untuk di-sharing untuk bikin status sosial ataupun kayak untuk bikin iri ataupun pamer gitu sih. Lebih ke arah situ sih, balik lagi ke kebijakan masing-masing ya. Tapi memang ada banget yang kayak apa aja di video itu. Mungkin kayak nggak mau kehilangan momen, sama mungkin mau ditonton ulang kali ataupun mau dikasih cerita ke sanak saudara kayak gitu-gitu. Siapa? Izin siapa lagi? Iya. Naik haji 2 kali. Tapi ya sekarang banyak kalau di dunia perinfluenceran juga gitu ya, kadang-kala kayak naik haji tapi itu kan kayak untuk dari brand untuk jadi giveaway-nya. Jadi mereka memang harus mengabadikan momen ataupun kayak lagi sambil naik haji tapi wardrobe-nya dari satu brand apa. Jadi memang harus ada perjalanannya menggunakan brand tersebut gitu ya. Itu ya dari kain kafan. Hah? Kain kafan. Kain apa sih namanya? Gimana? Apa itu kalau kita itu pakai kain apa sih biasa itu? Ihram. Ihram ya. Ihram kan kapan sih? Aduh, bisa diprotes ini kita mat. Wah, kacau ini. Ya mungkin aja siap-siap kalau namanya udah. Iya, kita emang ada itu, udah nggak pakai koran itu kalau yang cowok sih, kalau yang cewek mah gamis-gamis aja gitu. Gamis, ya? Ataupun kayak udah kain kafan. Aduh. Kita jadi sampai asik ngobrol sama Mbak Citra sampai lupa nih ya kan, udah lama ngobrol ya kan. Masa sih? Udah lama? Emang udah berapa lama nih? Waduh, kita nggak ngitungin sih, tapi kita ngerasa kayak wah ngalir gitu loh Mbak. Tapi kalau kita naik lu pengen bahas sebenarnya. Pakai kain kafan. Kalau misalkan itu dihalalkan bu, pakai aja. Murah kain kafan kan? Tapi gue yang Sabdor itu yang viral itu. Ini di produk Jakarta nih. Aduh. Bikin kontroversi lah. Jadi trendsetter nanti. Bukan trendsetter Mbak, kontroversi lah. Tapi kalau di travel itu kan pada saat jalan itu kan pasti ada fasilitas kayak koper ya. Kayak adik saya lagi tuh umroh dia kasih koper gitu. Itu udah gampang robek. Itu kayak gimana? Itu buat keseragaman aja sih menurut aku. Jadi paket. Jadi ada hal-hal yang bisa kita jadiin identitas lah gitu. Jadi kemarin tuh dapetnya payung karena kan panas banget, terus dapet kayak mini van gitu, habis itu dapet koper, dapet ya. Menurut aku inilah itu kayak good to have dari travel lah, kayak apa ya standarnya. Jadi kalau kita lagi ibadah hajinya tuh pada saat ibadahnya hanya bawa tas kecil aja. Benar. Dompet. Iya, kadang-kala gitu. kayak kalau cowok gitu kan misalnya pakai ihram aja gitu kan nggak pakai apa-apa lagi ya. Jadi paling cuman nanti pakai ada singletnya atau apa yang ada kantongannya gitu. Kan teman saya ada yang haji tuh, dia bilang waktu dia cukur rambut ya, itu yang nyukur kasar banget. Karena banyak kali yang ngantri, jadi kayak udahlah biar gitu. Dan kan semuanya kan botak pelontos, jadi mungkin mudah banget gitu. Bukan yang kayak maunya skin ada gini-gini enggak. Tapi giliran dia mandi pas sambut, aku perih. Iya, karena memang di sana tuh kayak stall barbershop tuh jajar-jajar gitu loh. Jadi orang begitu selesai langsung ke situ botak Tapi kalau yang dari panitia itu bawa ada yang bawa juga. Ada dia terus pakai ini kali. Ini potong. Biasanya ada istri-istrinya bawa gitu sih, bawain buat suaminya gitu pun, jadi kayak nggak usah. Tapi kalau saran dengan bawa sendiri atau dari travelnya sih yang ngukurin. Soalnya kalau itu
kasar. Iya ya, cuman mungkin malah jadi pengalaman juga ya, kayak dicukurin di Arabnya langsung sama barbershop di sana. Tapi kalau pas lagi di sana balik ke Indonesia, apa yang biasanya dibawanya jamaah Indonesia itu biasanya? Oh, udah pasti kurma, zam-zam. Tapi kan dibatasin. Kalau zam-zam kan satu 5 liter sih, yang gede itu jirijannya itu bisa boleh. Terus kurma gitu sama ya, kalau misalnya yang mau program hamil kurma muda gitu, nah itu Mbak Citra paling gitu. Nggak beli apa-apa terus belinya di Tanah Abang kali. Itu juga bisa tuh kalau kita kelupaan tuh. Jauh sih rasanya. Emang dari sana. Emang. Tapi kalau pokoknya kalau kita lagi kelupaan ngolehin orang udah langsung. Nah, Tanah Abang aja. Tanah Abang tuh The Rescue atau apalah gitu. Turun dari bandara langsung. Tanah Abang. Atau sejadah di sana. Oh, sama wangi-wangian. Nah, itu paling parfum. Wangi-wangian. Batu nggak diambil? Batu yang lempar juga tetip satu ya kan. Karena bentuknya sama sama kerikil ban rumah. Kira dia lagi main boker. Batu. Ada nggak sih kayak gitu mitos apa? Batu. Pakai karet. Tapi di masjidnya ada toilet dong pasti kan? Ada. Cuman karena masjidnya gede banget juga, jadi memang titik toiletnya juga jauh-jauh. Jauh-jauh ya. Mbak Citra, the last question nih. Apa tuh? Oh, udah las aja nih. The last question. Apa? Ini kan Kementerian Agama dan haji ini kan dipisah nih. Gimana tanggapan Mbak? Haji dipisah gimana? Ya kan sekarang udah ya tahun 2026. Ini kan udah Kementerian Agama, ini kan sekarang kan ada Kementerian Haji dan Umroh nih. Kalau ya kan? Oke. Ini kan dibagi nih. Nah, gimana menurut Mbak, lebih efektif kah atau malah tumpang tindih? Semoga kalau memang itu kan lebih sesuai sama job desk masing-masing, sebenarnya lebih rapi, sama kuotanya juga tidak disalahgunakan gitu. Jadi benar-benar orang yang sesuai inilah ya. Dulu kan misalnya semua digabung, jadi semuanya kayak harus mengurusi semua hal gitu. Kalau sekarang semoga lebih rapi lah, semoga juga lebih menjamin jemaah untuk pergi sesuai dengan kenyamanan mereka dan kemampuan mereka. Tapi ada nggak sih pas selesai pergi haji, berlibur ke Turki, kan ada tuh. Yang pertama kali aku umroh itu nyambungnya ke umroh Turki. doang, kalau haji enggak ya? Kalau boleh juga sih, kan nggak masalah ya. Tapi biasanya umroh plus Dubai, umroh plus Turki, umroh plus Kapadokia, Turki gitu. Palestina jarang ya? Palestina ada juga sih, cuman ke Ramallah gitu. Ke Masjidil Aqsa. Tapi sebenarnya kalau ke Aqsa itu paspornya itu Palestina atau Israel? Nah itu dia, mama mertua aku pernah itu sih, jadi emang dia umroh plus itu semua gitu ya. Cuman aku nggak tahu jelasnya ya, tapi intinya waktu itu dalam keadaan sempat dipospon karena perang, tapi udah boleh berangkat karena ternyata daerah perangnya sama Masjidil Aqsa masih jauh. Di Gaza itu. Tapi tetap ya kita kan was-was ya karena emang udah. Terima kasih nih Mbak Citra ya tentang perjalanan Mbak Citra thank you ya. Dari awal perjalanan karir ya kan, dari model, terus presenter, apalagi tuh segala macam sampai mami influencer sampai perjalanan spiritual ini. Alhamdulillah. Supaya kita bisa lebih baik lah jadi manusia. Amin. Informasi yang tadi Mbak berikan itu bagus lah. Nanti kalau ada yang mau berangkat haji atau umroh, ini ada pengalamannya jadi bisa lihat. Iya. Apa sih yang harus dilakukan? Entah dia mau contohnya tadi kebelet atau gimana, toiletnya jauh ya. Oke, silakan mengambil hikmah dari obrolan kita sesuai dengan preferensi masing-masing. Ya, intinya kesimpulan dari gua adalah satu adalah ini, perjalanan haji tahun ini jauh lebih baik daripada tahun sebelumnya. Yang kedua adalah teruslah kita berbuat baik, karena kita nggak ada yang tahu nih panggilan dari Gusti Allah untuk panggilan ke mana, ke Mekah, mau naik haji atau umroh gitu ya. Yang ketiga ya silakan kesimpulan sendiri lah, karena daging semua sih dari Mbak Citra ini, mulai dari bisnis segala macam itu sih Mbak, kalau menurut dari saya. Duh, happy banget nih bisa main ke sini dan bercerita. Jadi dari religi sampai humor semua kayaknya dapet ya. Iya. Makasih ya Mbak Citra ya. Thank you banget ya. Semoga kita bisa ketemu lagi. Thank you.